Hashtag akhirnya Golkar dukung Ganjar. Ketum Golkar, Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Ada banyak spekulasi muncul. Salah satunya adalah kemungkinan bergabungnya Golkar dengan PDIP. Sebelumnya muncul narasi, Luhut Binsar Panjaitan mau mengambil alih kepemimpinan Golkar. Berhubung Luhut dekat dengan Prabowo. Banyak yang berasumsi, jika Luhut berhasil mengambil alih Golkar, kemungkinan akan merapat ke Prabowo. Apalagi sebelumnya, Airlangga diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Ada dugaan, Airlangga sedang dibidik entah oleh siapa. Faktanya, kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak kelapa sawit mentah yang sudah tak terdengar itu tiba-tiba kembali muncul. Tapi, Airlangga tampaknya tidak mau tinggal diam. Pertemuan dengan Puan adalah salah satu upaya untuk menegaskan arah politik Golkar. Jika Golkar benar-benar mendukung Ganjar, Prabowo akan kehilangan salah satu kekuatan besar. Dalam pertemuan dengan Puan itu, Golkar sepakat untuk membentuk tim teknis. Bisa dipahami, pertemuan itu bukan basa-basi politik, tapi sudah ada chemistry untuk saling melengkapi. Itu tandanya Airlangga tidak banyak menuntut. Kebulatan tekad antara dua partai itu juga bisa dilihat dari simbolisasi bunga yang dibawa Airlangga. Dalam pertemuan itu, Airlangga memberikan bunga kepada Puan. Warna bunga itu merah dan kuning. Bisa dipahami? Merah itu simbol dari PDIP, sementara kuning adalah simbol Golkar. Kalau benar koalisi antara PDIP dan Golkar itu terjadi, sudah tentu Golkar akan mendukung Ganjar Pranowo. Maka pilihan Golkar untuk mendukung Ganjar adalah pilihan yang sangat tepat. Kenapa? Karena tentu pilihan ini akan memperkuat posisi Airlangga dan Ganjar di pemilu 2024 nanti. Ganjar merupakan tokoh bakal calon presiden yang kuat di 2024. Sudah sering saya katakan, prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan dari kepemimpinannya di Jawa Tengah sangat mentereng. Dan juga dilihat dari hasil survei Ganjar yang selalu di posisi yang kuat. Setelah Golkar merapat ke PDIP, peta politik berubah. Karena sebelumnya ada indikasi Golkar akan mendukung Prabowo. Tapi, ketika penjajakan antara Golkar dan PDIP sudah masuk ke tim teknis, itu artinya kesepakatan hampir selesai. Pihak-pihak yang sebelumnya disebut mau merebut Golkar harus berpikir ulang. Karena siapapun itu tidak akan mengubah peta politik yang sudah didesain Airlangga. Dengan kata lain, kalau keinginan untuk merebut Golkar berlanjut, maka pemimpin selanjutnya harus juga melanjutkan tongkat estafet. Besar kemungkinan, upaya merebut Golkar bakal menemui jalan buntu, sebab proses seperti itu memakan waktu, sementara Golkar telah membuat kesepakatan politik dengan partai lain. Secara etis, tidak elok mengubah keputusan ketika Airlangga digulingkan. Karena itu sama saja tidak menghargai Megawati. Ongkos yang harus dibayar sangat mahal. Langkah Airlangga merapatkan Golkar dengan PDIP perlu diancungi jempol. Dia saat ini telah menang beberapa langkah. Hasilnya bisa jadi akan merepotkan Prabowo. Karena suara Golkar cukup kuat di berbagai daerah. Sebaliknya, Prabowo harus menghitung ulang peta politik, karena sebelumnya kehadiran Airlangga telah masuk hitungan, meskipun sempat ditolak PKB. Golkar hendak dirangkul sepenuh hati oleh Prabowo. Jika cara baik-baik tidak bisa dijalankan, masih ada cara merebut kekuasaan di dalam Partai Golkar, mengisinya dengan orang yang pro Prabowo dan membuat langkah Prabowo sulit dihentikan. Kehilangan Golkar, apalagi jika nanti ditambah kehilangan PKB, akan membuat Prabowo stres berat. Bisa jadi nanti bukan Anies yang tidak dapat tiket, tapi malah Prabowo. Karena jika Prabowo ngotot memilih Erick Thohir sebagai cawapresnya, elektabilitas PAN hanya 6,8%, sementara Gerindra memperoleh suara 12,5%. Keduanya tidak cukup untuk tiket Pilpres. Berpalingnya Golkar ke Ganjar akan membuat perubahan besar dalam peta Pilpres 2024. Saat ini, orang yang bikin rusuh di Golkar harus berpikir ulang.
kalaupun mereka berhasil merebut posisi ketua umum, dukungan partai pada salah satu capres telah dilakukan. Jika perebut kekuasaan di Golkar masih memaksakan diri dengan mencabut dukungannya, musuhnya bukan lagi Erlangga, tapi seorang Megawati. Karena itu, bisa dianggap sebagai penghinaan dan upaya mengobarkan permusuhan secara terang-terangan. Kita lihat saja perkembangan selanjutnya. Maka, saya akan tutup video kali ini dengan #Belmondo.